kenapa sih eh, banyak kita itu yang gagal ya untuk PMP, bahkan sebelum ujian pun udah gagal gitu. Nah, bukan cuma gagal di PMP-nya ya, tapi gagal untuk ngambil ujian. Nah, ini gimana nih Mas Anda, silakan. Ya. Jadi nyambung yang tadi ya, bagaimana agar tidak sampai second attempt, third attempt, atau tetap termotivasi untuk try first attempt. Nah inilah Pak, reason ini harus kita kita clearkan ya. Pertama, understanding concept, reading skill, endurance, time management. Semua ini insya Allah bisa ya, atau boleh kita gapai or we can achieve if we have commitment and goal ya. Nah itu dia. Kalau komitmennya sudah menghilang atau kendor atau reduce, terus goalnya nggak kuat. Contoh goal yang kuatnya apa ya? Ya ini saya mau nggak mau harus ke Middle East misal. Saya mau nggak mau harus ambil ini untuk dapat pekerjaan yang lebih baik atau segala macamnya. Nah ini kita bahas nih satu persatu nih, understanding concept. Jadi understanding concept di next slide. Nah, ini yang akan kita coba bantu ya, yang kita bantu dari PM Prodigi. Kita hanya share yang relate topiknya dengan exam, Bapak Ibu. Bisa bayangin itu bukunya ada 3, PM Book 6, 7, dan Agile. Saya sangat menyarankan baca PM Book-nya kapan? Setelah lulus sebenarnya. Jadi jangan baca PM Book kalau belum lulus. Lulus dulu PMP baru baca PM Book. Itu itu yang diajarkan sama mentor saya. Tapi boleh Bapak baca, boleh. Cuma nanti Pak, mungkin 2 minggu atau 3 minggu sebelum ujian. Itu pun bukan baca dari awal ya. Dilihat aja lah. Nggak usah difokuskan. Cukup fokus dengan materi apa yang kami berikan dan soal-soal yang kami kasih, itu sudah cukup. Terakhir ya buat catatan agar mempermudah mengingat apa yang kami berikan ya. Mengingat apa yang kami sharing atau kami ajarkan di sesi kelas PM Prodigi ini. Oke, silakan selanjutnya. Oke, ya tambahannya Mas Anda. Kita Pemprodigi fokus langsung related to exam ya. Jadi kita nggak banyak basa-basi dan kita akan minimize yang nggak berkaitan dengan exam. Em, jadi di sini juga siapa yang udah pernah buka Pembok dari semua peserta yang ada di sini dan langsung nggak jadi deh gitu. Baru buka halaman depan langsung coba baca. Saya, ta- saya Mas, ah salah satunya sama udah sama pusing saya juga. duluan Mas. Tebel banget masalahnya. Iya, Iya, udah pusing tebal, duluan. nggak cuma tebal, bahasanya jelimet nggak sih, dan Iya, iya. nggak kayak Ya. ini ya. Jadi memang udahlah, kita kita nggak pakai metode itu. Jadi saya dulu pernah pas belum ujian, saya tanya sama teman saya, gimana sih dia bisa lulus PMP? Dia bilang dia baca PMP bolak-balik 1 kali, 2 kali sampai tamat. Saya sih nggak percaya. Nah, jadi menurut saya itu, dan itu nggak wasting time, dan em, sama kayak Mas Yanda bilang tadi, itu textbooknya bisa nanti kita habis ujian, kalau kita udah lulus, baru kita pakai, kita lihat setelah lebih lanjut. Tapi sekarang kita fokusnya dapat sertifikatnya dulu. Mudah-mudahan setuju ya semua dan punya motivasi yang sama ya. Nah, kecuali mau jadi ahli PMBOK nih, tahu. Ini kita di sini juga konsep understanding ya, bukan menghafal. Nah, coba kita sama point of view-nya. Kita di sini enggak, kita tidak menghafal. Dulu kalau mungkin zaman dulu harus dihafalin tuh, input tekniknya apa, outputnya apa. Nah itu, nah kita nggak perlu kayak gitu lagi. Kita fokus understanding konsep, karena sekarang ujiannya PMP pun udah berevolusi ya. Dia nggak hafalan. Kalau kita nggak ngerti konsep, ya deh kita bakal fail. Kalau kita menghafal 100% semua yang ada di Pembok, coba jawab soalnya, kita nggak bisa jawab, tetap percaya deh. Nah, itu aja tambahan kira-kira. Lanjut ya, Betul. reading skill. Oke, gimana Mas Yanda? Oke, reading skill kami sangat menyarankan pilih exam yang English version. Memang ada Indonesian version, tapi English version lebih tepat sebab ada terminologi atau term-term yang tidak sesuai jika dibahasakan atau dibahasa Indonesiakan atau dibahasa Melayukan.
Kemudian seperti yang dijelaskan Mas Putra, walaupun sudah hafal PM Book, itu tidak menjamin lulus. Karena apa? Soalnya itu case study Bapak Ibu. Nah, case study itu semacam storytelling. Artinya apa? Kita diwajibkan mengetahui keyword atau poin yang ditanyakan di soal tersebut. Dia ada di fase mana, dia membahas ke knowledge area yang mana, ini agile atau hybrid atau waterfall. Nah, itu yang akan kita kupas di training kita ini. Jadi dengan harapannya selama sesi 2 bulan ini, dengan ada latihan soal yang kita kasih ya, itu total bisa 1.600 lebih kalau Bapak Ibu kerjakan. Biasanya di awal-awal mungkin agak kesulitan, tapi jika sudah sampai 600 atau 700 question, insya Allah mulai memahami nih, gimana menemukan keyword-keyword yang ada di soal PMP ya. Nah, bagaimana menemukan keyword-keyword yang ada di soal PMP. Lalu juga akan kita bagi ya beberapa trik tadi, masalah identify keyword dan konsep yang relate dengan PM Book. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu untuk reading skill-nya. Oke, kita untuk latihan soal kita pakai simulator sendiri ya yang kita provide dari Pemprodigy. Nah, di sana udah ada database, sudah dibagi-bagi dan ada complete mockup testnya juga di 175 question ya, atau 180 question ya. Kita ada 4 set kalau nggak salah. Nah, ini harus dikerjain. Nah, ini masuk ke reading skill dan endurance dan time management nih sebenarnya nih. Kita harus Betul. bagi waktu, malam belajar, siang latihan soal, malam belajar, siang latihan soal. Jadi ya harus siap mental ya, harus siap mental dan ada inilah pengorbanan. Kira-kira gitu. Dan ya nanti kita bisa lihat kebetulan simulator kita oke ya, bagus. Jadi bisa monitoring progres tiap peserta juga. Jadi nanti kita akan pantau yang belum ngerjain siapa, nanti kita tagih dan skornya berapa nanti kita bisa lihat juga. Ya, yang udah gimana. 75% ya rata-rata question set kita ya Mas Yanda ya, untuk lulus ya, untuk jawab soalan 75%. Oke. Oke, lanjut. Endurance, Oke. oke. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi ya sempat di spill bahwa 4 jam kita mengerjakan exam, lalu hanya diberi break itu 10 menit each session ya, 10 menit. Jadi dia nanti ada 3 part ya. Nah, nanti detail kita bahas lah. Ini singkat saja. Part 1 60 soal, part 2 60 soal, part 3 60 soal. Total 180 soal. Part 1 ke part 2 nanti ada break, part 2 ke part 3 ada break. Jadi breaknya itu 10 menit sehingga total 20 menit. Nah, 4 jam ini nggak boleh bawa buku, jelas, nggak boleh bawa pulpen, bahkan bawa minum pun nggak boleh, Bapak Ibu. Diberi waktu untuk ke toilet yaitu waktu break tadi ya, 10 menit. Kemudian di sini kita diajarkan bagaimana dengan 230 menit itu ya, artinya satu soal harus ketemu jawaban before 70 second. Sebelum 70 detik, sebelum 70 second, Bapak Ibu harus sudah ketemu jawabannya. Nah, dengan soal yang panjang, case study, storytelling, mengkaitkan dengan teori, mengkaitkan dengan konsep, 70 detik harus ketemu. Jadi inilah challenge-nya ya, ini challenge-nya. Selain tadi bahasa Inggris, dengan waktu yang panjang, jadi soalnya seperti itu, nah kita harus diajarkan untuk endurance. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Kalau saya yakin ya, bapak-bapak kan rata-rata di office kan. Kayaknya duduk 4 jam tuh udah biasa. Masuk jam 8, duduk jam 12, makan siang baru keluar. Jadi saya nggak terlalu, menurut saya sih nggak berasa ya kalau misalnya kita fokus, konsentrasi, mungkin endurance-nya nggak cuma dari fisikal, mungkin mental ya. Kita harus fokus dan konsentrasi baca soalan itu, coba bayangin. Dengan paragraf yang, satu soal tuh paragraf bisa 5-6 baris. Nah itu, aduh, kalau semua sebanyak itu, nah kita harus cepat jawabnya. Menurut saya memang lebih ke mental endurance.
Nah, Hmm. ya kalau fisikal mudah-mudahan kita bisa lah. Saya pun duduk bisa berjam-jam, main game pun bisa berjam-jam, nggak ada masalah. Tapi baca soal sepanjang itu, nah itu harus siap. Tapi nggak usah takut ya, santai aja. Nanti kita jalanin. Oke, lanjut. Nah, ini time Oke. management. Hmm. Ya, ini balik ke diri masing-masing, Bapak Ibu. Pertama, mau selesaikan ini kapan? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tinggal bagi aja dengan velocity, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misal 3 bulan, artinya memerlukan 1.500 soal tadi. 1.500 soal dibagi 3 bulan. Berarti every days harus berapa soal yang dikerjakan. Ya, it mean every day how many questions should be understand ya, not only answer Bapak Ibu, bukan hanya dijawab, tapi di understanding why we wrong, why we correct ya, kenapa kita salah, kenapa kita benar, harus dipelajari gitu. Dan ini biasanya balik lagi ya ke desire kita, keinginan kita seberapa besar untuk lulus. Karena kalau ditanya sibuk, saya yakin semua kerja, semua sibuk, tapi dengan desire yang kuat, insya Allah bisa. Insya Allah boleh kita time management atau bagi waktu. Terakhir, yang PM Prodigi ya, insya Allah kita siap, support, dan memberi advice beberapa metode masalah time management. Nah, ini nanti berjalannya sesi bisa Bapak Ibu rasakan. Mungkin itu singkatnya Pak Putra, time management. Oke, siap. Udah semua orang pasti punya personal isu ya dan lain-lain di rumah, family, anak. Nah, ini harus ada pengorbanan menurut saya. Nah, makanya kita jangan lama-lama nih. Nah, 2 bulan. Jadi kalau kita ngulang lagi, harus time management lagi, sacrifice lagi, ya itu berat. Jadi kita harus putus ya dalam waktu yang udah kita ini. Kira-kira gitu. Nah, commitment and Oke, goal. Oke. silakan. Commitment and goal. Jadi ini sebenarnya summary aja. Jadi untuk sukses, ya oke lah ini mungkin semua textbook dan semua orang tahu mudah diucapkan ya, dan tapi sulit untuk dilakukan. Apalagi trainernya yang cuma ngomong, nah tapi yang ngerjain sertanya memang agak sulit. Tapi memang kita butuh pengorbanan, itu nggak bisa dihindari. Kita harus kurangi lah. Tapi sebenarnya waktu kita itu banyak ya. Mas Gilang mungkin sambil ngerokok bisa sambil 1 2 simulatornya nanti dikerjain. Nah itu udah progressing tuh. Tanpa sadar kita bisa tuh. Mungkin kalau ya lagi ada waktu luang, tanpa mengurangi waktu kita kerja, itu sebenarnya kita bisa. Kita nggak perlu waktu kerja terus kita harus, nah itu nggak. Dan kita nggak menyarankan ya, nggak boleh. Nah, tapi sambil waktu istirahat, sambil waktu ngopi, ngeteh, malam, apa pasti ada waktu, dan itu bisa capai target tuh latihan soal. Jadi memang kunci kita di sini pertama dari kita understanding konsep, kedua kita kasih soal latihan. Nah, di soal latihan ini yang paling penting sebenarnya untuk kunci untuk lulusnya. Nah, ini kita harus bisa staying motivated, kita akan kawal, kita akan pantau, percaya nanti mungkin nanti ada ya apa enggak, ini kayaknya yang terakhir ya Mas Andre. Nanti kita ngomong pahitnya aja sekarang. Nanti dalam perjalanan waktu akan ada beberapa mungkin anggota kita yang mulai demotivated, mulai mulai susah nih bagi waktu. Nah, itu kita yang memang stay fokus di dalam grup, um, itu bisa membantu yang mulai kurang motivasi juga nih untuk tetap termotivasi lagi gitu. Jadi karena ini grup ya, studi grup. Jadi dia akan saling satu sama lain akan berimpact ya. Tapi kalau misalnya satu tetap termotivasi, ada yang tetap termotivasi, yang lain tuh mudah-mudahan ngikut tuh. Nah, jadi kita bergerak dalam satu grup. Jadi kita coba seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ini kayaknya udah last slide sebelumnya. Yang Mau tanya, planning. Om Putra,